BBT itu suatu wadah di mana buat nampung hobi sama kesenangan aku gitu ya. Jadi salah satunya tuh kayak keluarga kedua aku. Bhinneka Bakti Taruna. Dan sekarang tuh yang bikin adrenalin meningkat tuh, jadi saya harus bisa bertahanin gitu, biar di posisi tersebut. Dari Guardline Bhinneka Bakti Taruna. You closed the door and lay down next to me. But then I heard you say her name in your sleep. Your dirty secrets too far gone to keep. I'm about to lose my. Halo, nama saya Raju, Raju Stefanus Bastian, biasa dipanggil Kak Raju oleh anak-anak atau Kak Aju. Nah, itu aja ya. Kenalin, nama aku Taufik Nugraha, section Color Guard aku angkatan 2016 kalau di BBT. Hai guys, nama aku Rio, aku dari angkatan 10, dari section Color Guard. Halo, nama aku Devina, biasa dipanggilnya Dede, terus teman-teman yang lain biasanya Dede. Aku section Color Guard, angkatan 10, dari awal di sini emang udah di Color Guard. Halo, perkenalkan nama aku Gina Aulia. Aku angkatan 10, section aku Color Guard. Perkenalkan, nama aku Alfadri Azhar, biasa dipanggil Adi, aku dari angkatan 11, masuknya 2019. Hai teman-teman, kenalin nama aku Sultan Herudisa. Kalau di BBT mungkin orang-orang pada manggilnya Utun, atau kalau di SEG Buna biasanya dipanggilnya. Aku masuk BBT angkatan, pokoknya kalau dilantiknya angkatan 5. Sekarang tuh udah 16 ya. Ya, kurang lebih 11 tahun yang lalu saya masuk sini. Oke, perkenalkan nama aku Juan Mobizo Kifar, dari section Color Guard angkatan 9. Perkenalkan, aku Nanda Hanisa Aprilia, angkatan 13 dari section Color Guard. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Aca. Aku dari angkatan 13, section Color Guard. Oke, halo, perkenalkan nama aku Ahmad Daiman Saipullah, biasa dipanggil Ahmad. Aku section Color Guard angkatan 14. Halo, perkenalkan nama aku Anissa Nur Saadah. Aku biasanya dipanggil Nana. Aku dari section Color Guard angkatan 15. Perkenalkan, nama aku Lutfi Hofifatun Naja. Aku dari section Color Guard. Aku angkatan 15. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Deni Darmawan, biasa dipanggil Deni atau Beni, tergantung yang ngobrol sama akunya siapa. Terus apalagi tadi teh? Angkatan 10 section 2018. Angkatan 10 2018 section asli original sebenarnya dari Brass.
Cuman dari tahun ini kebetulan karena tidak punya program apa-apa, jadi ikut program ke Color Guard seperti itu. Perkenalkan, nama saya Sony Sendar Pratama. Saya dari angkatan 10 dan section saya sekarang di SG kebetulan. Tapi sebelumnya saya di Battery. Sebenarnya berarti kan perbandingan antara BNDC kan. Kalau soal itu sih aku lihatnya karena mungkin kebelumpuasan aku untuk dengan paket yang aku sajiin ke penonton gitu. Masih berasa belum puas, jadi aku memutuskan untuk lanjut lagi untuk ke JDCI, jadi bisa lebih explore lagi. Mungkin yang BNDC itu hanya sebagai tryout-nya aja gitu. Mau nggak mau si level tuh emang harus update gitu, harus upgrade lagi, karena kalau misalkan membawakan paket penampilan yang sama dengan 2 kali tanpa upgrade itu mungkin akan boring sama penonton atau juri gitu. Dan ada penilaian juga kan dari BNDC dan itu menjadi tolak ukur aku untuk membawa tim ini ke JDCI. Kalau buat aku sendiri seneng karena nggak bisa ngerasain CGC karena dari 2018 sampai sekarang baru kehitung beberapa dan baru tahun ini gitu buat lomba di CGC, apalagi lombanya dari kemarin BMBC terus sekarang JDCI sama Karaju. Senang sih. Tadinya emang nggak akan main ya, bahkan dari BMBC pun udah bilang ke anak-anak pokoknya dari sebelum BMBC itu aku bilang kalau tahun ini ada kemungkinan bakal jadi tahun terakhir aku di BBT gitu. Cuman ternyata ada satu dan lain hal yang bikin mungkin qadarullahnya aku disuruh udah di sini aja ngasuh anak-anak gitu guys. Jadi itu konsep my mind itu kayaknya look like my life. My mind is my life gitu. Tapi ya udahlah ya. Akhirnya ditawarin kan sama Kak Aju waktu itu pada saat menuju BMBC. Kak Aju bilang tuh JDCI main ya katanya gitu. Alhasil daripada kita mencari pelampiasan yang lain, mending kita pelampiasan lewat karya. Bahkan aku ke Kak Aju pun bilang, Kak Aju aku pingin kegagalan aku di hal itu bisa terabadikan lewat momen dan lewat konsep ini. Secara physically sebenarnya nggak terlalu banyak ininya ya, perubahannya kayak sama-sama aja. Di CG di bra sama aja, begang, pendek, letik gitu. Di CG sama aja, tetap pendek, tetap begang gitu kan. Cuman di luar itu banyak banget pengalaman yang mungkin gak bisa aku jelasin, tapi sangat-sangat bisa merubah diri aku gitu. Yang paling berat tuh lebih ke menyesuaikan kulturnya. Itu benar-benar 180 derajat menurut saya gitu. Di battery harus seperti A, tapi saat saya melakukan A di CG, wah itu gak masuk. Jadinya saya harus lebih banyak penyesuaian. Bahkan sampai sekarang hari H pun saya masih perlu banyak adaptasi dalam kultur yang ada di CG gitu. Itu hal yang paling berat menurut saya gitu. Dewan mantap. Aku selama ini latihan running baru itu yang nggak jatuh guys. Keren banget. Besok semoga bisa kayak gitu. Amin. Dan hari Sabtu juga. Ya, amin. Dewan. Semoga ada tinggalan sih konten. Harus bagus ya Dewan, gimana Dewan? Dewan Jos. Minum obat minum. Dewan. Dewan. Seru sih. Akhirnya main-main menggema di velodrome. Mengerikan.
Aku pick day one. Day one seru. Seru ya. Tadi deg-degan sedikit, tapi kesananya sejam pertama deg-degan, sejam selanjutnya panas edan. Mantap. Halo. Day one. See you di Besok. besok sama di final. Semoga kita di hari terakhir final kita tampil terakhir. Mantap. Day one penunggu jalak. Ya, Day one penunggu jalan ya. Tiba-tiba yang di Jakartanya di sana disekret terus. Jos pisan. Catch-nya alhamdulillah insyaallah. Semoga terbaik. Ya, amin. Gimana day one PO capek? Day one po capek lari-lari. Di part jujur di part triple karena berat banget, terus kayak kalau nggak ketangkep teh kayak ya Allah sakit sekali kalau kena tangan, terus kalau udah cedera teh ya udah nggak bisa lanjut, itu kayak menguras energi banget. Tambah kalau pas aku di bagian rival yang lewatin tirai itu kayak masih agak beban, terus kayak ya Allah capek banget gitu. Pertama kayak canggung banget ya karena kan dengan orang-orang yang baru juga, terus sudah lama aku teh nggak latihan juga, terus kayak badan-badan yang udah sangat kaku ini dan makin kaku banget jadi harus perlu dilatih lagi, sehingga aku tuh harus ngejar dengan ekstra banget ya buat nyamaratakan semuanya itu, begitu sih. Kayak aku harus ada effort lebih gitu buat nyamain kemampuan dasar aku sama yang udah ada gitu. Mengejar ketertinggalan ada sih paling beberapa kayak beberapa gerakan yang harus aku kejar karena ya seiring berjalannya waktu juga, terus aku ngejar juga dengan deadline aku kerja, jadi sambil kerja sambil aku ngapalin. Itu sih dimana momen aku harus ngejar buat ngapalin gerakan dan displaynya sih. Itu doang. Journaling gitu ya, kita sempat journaling gitu soal struggle-nya masing-masing. Di situ aku bilang kalau yang jadi struggle aku itu satu, selain faktor luar yang ibaratnya meskipun itu faktor luar tapi karena masalahnya cukup berat buat aku, jadi lumayan menguras energi di awal-awal, tapi setelah betul-betul selesai itu cukup ngebus aku dan cukup jadi latihannya nggak terbebani sama itu gitu. Terus yang kedua, karena perbedaan umur yang cukup jauh antara aku sama player lain, jujur itu bikin aku insecure, kawan-kawan. Kenapa saya insecure? Karena anak-anak performanya masih sangat prima. Saya kayak disuruh running berapa kali haho gitu kayaknya. Jadi nggak bisa ketawain. Okay. Tapi makanya kenapa aku akhirnya mau jogging lagi, kenapa akhirnya aku mau datang tepat waktu lagi biar karena kan kalau kita warm up-nya lebih lama, terus kalau misalkan kita prosedurnya mengikuti dengan baik, otomatis ke akunya juga aku ngerasa lebih siap gitu pada saat menerima materi atau pada saat menjalani latihannya. Terus yang ketiga, endurance yang tadi lah mungkin ya ada hubungannya sama hango-hango gitu. Ya mungkin kalau anak-anak latihan dari siang sampai malam masih bisa biasa aja gitu, karena saya kerjaannya selama ini tidak pernah olahraga lagi gitu ya selama vakum, jadi capek banget guys. Tapi ya udah akhirnya terlewati juga, dan ya menurut aku oke sih bikin usaha itu bergerak kembali dan atas sampai bawah ya. Kalau aku sendiri sih lebih ke karena aku
si leadernya tuh Karaju, jadi aku juga ngikutin apa yang diinginkan Karaju juga. Terus aku juga kayak ke anak-anak lebih ke dari non teknisnya gitu, kayak kalau Karaju kan lebih teknisnya, kalau aku agak sedikit non teknisnya di apa sih di bonding lah gitu, kayak ini bagusnya kayak gini kayak gitu. Terus kalau misalkan lebih kalau watak lebih ke anak-anaknya juga harus saling pengertian gitu, karena emang di SG tuh moodnya banyak yang berubah cepat gitu, jadi kita juga harus menjaga kayak gitu. Itu sih karena moodnya bakal banyak mempengaruhi ke teknis di lapangan gitu. Jadi harus jaga mood kayak gitu ke anak-anak juga. Gila. Kita doain kita juara 1. Amin. Kalian pasti merasakan apa yang kita rasakan. Kita stay tune, kita nanti tahajud. Insert pagi. Insta. Kamu punya lampe turah. Mendingin. Kita mau keliling. Feeling saat ini. Bagaimana feel saat ini? Harga main bagus, main cantik, ya Bagus, main cantik. Ya juara 1 itu Tuh, harus itu. depan. Kalau nggak juara 1, kenapa ya Allah ya? Terus pas lihat penonton, sedikit ternyata. Itu biasa aja sih sebenarnya. Cuman kayak jadi ada hal inilah, sama yang kemarin ada yang tidak terduga gitu. Yang aku kira bukan botol ya itu teh. Ternyata sebenarnya nggak masalah sih, cuman kayak ada kepikiran kayak mikir ini apa gitu. Sambil gerak tuh sambil diraba, tapi nggak masalah kalau aku mah aman aja. Masih banyak penampilan latihan show kemarin yang bisa dibilang lebih bagus dibanding prelims. Cuman gimana pun show must go on kan. Jadi sebanyak apapun kesalahan, ada kesalahan atau enggak, tetap show must go on. Penampilan harus tetap berjalan. Buat aku pribadi juga masih ada beberapa yang jatuh-jatuh, mau stres nggak bisa, mau panik pasti kelihatan gitu. Jadi ya udahlah, selesaikan ceritanya seperti apa gitu. Seperti itu. Ketika tahu berita itu tadi ya pagi, ketika dikasih tahu sama Kak Raju,
Jujur aku nggak merasa itu beban. Aku merasa bahwa itu suatu kebanggaan. Nggak pernah aku anggap beban. Justru hal yang bikin aku semangat bahwa di kompetisi ini tuh kita masih on track gitu ya. Jadi kayak jadi bahan bakar buat memacu semangat lagi. Dan ya tadi kamu bilang kan kita harus bisa mempertahankan dan ya meningkatkan juga apa yang sudah kita capai di hari kemarin gitu. Sebenarnya aku selama beberapa jam ini belum melakukan banyak hal ya. Cuman ya sekedar mengingatkan bahwa kita masih harus berjuang di final. Terus mengingatkan juga bahwa kita tidak bermain sendiri. Teman-teman dari tim yang lain pun pasti berusaha semaksimal mungkin ya di hari ini, di sisa waktu yang tersisa untuk latihan. Mereka mungkin memiliki banyak sekali surprise yang belum kita tahu di hari kemarin, yang mungkin bisa membuat posisi kita yang sekarang tuh bisa menjadi milik mereka gitu. Kalau misalkan kitanya tidak gentar, maka kalau selalu mengingatkan ke mereka bahwa yang satu yang pasti jangan sombong ya, terus jangan lupa juga bahwa kita tuh masih harus berjuang gitu di hari ini. Sebenarnya kalau untuk ditekenin banget tuh ada di bagian yang ensemble ya, yang paling banyak ensemble, kayak di movementnya ensemble saber sama ensemblenya flag, karena itu yang paling banyak ensemblenya gitu. Jadi harus rapi lah setidaknya gitu. Kalau aku sendiri nggak mikirin nilai ya, sebenarnya lebih ke apa yang aku harus perbaiki. Kayak kemarin yang banyak salah-salahnya, ke tim juga udah kalau kemarin banyak salah atau apapun kita lupakan, hari ini perbaiki lagi, kita maksimalin lagi buat finalnya lebih berkesan lagi gitu buat kita semua gitu, terutama sama buat juri juga. Yang aku pengen lihat dari anak-anak sih cuman pingin mereka tampilnya enjoy, terus pingin mereka tampilnya lebih bahagia lagi, lebih relax lagi, lebih fokus lagi, itu aja sih. Kalau untuk masalah hasil itu udah ada yang ngatur, jadi kita lillahi ta'ala aja gitu. Kalau untuk pesan untuk anak-anak, mudah-mudahan hari ini diberikan kelancaran, mainnya tetap fokus, tidak ada kesalahan, main dengan ikhlas aja. Aku cuman nitip itu, main dengan ikhlas, baik aja. Kalau aku sih dari kemarin tuh kayak harus kayak ke anak-anak harus jaga emosinya, jangan sampai nangis duluan di lapangan gitu, karena itu juga mempengaruhi nanti di lapangan, karena bisa lebih buyar lagi gitu. Jadi harus jaga emosinya di lapangan, kayak itu sih lebih itu buat aku ya. Sebenarnya kalau jujur masih kurang puas. Kenapa? Karena ya siapa sih yang nggak mau juara 1 gitu. Tapi dengan juara 2 pun aku jadi tahu gitu, oh ternyata tim ini tuh bisa loh sehebat itu. Karena juara 2-nya tuh bener-bener ngalahin tim-tim yang luar biasa gitu ya menurut aku.
karena di JDC ini tuh udah tingkatnya internasional, terus bisa dibilang lawan-lawan kita tuh bukan yang ecek-ecek, yang mereka tuh udah sering lomba, jam terbangnya udah jauh-jauh gitu ketimbang kita, tapi kita tuh bisa ada di posisi 2. Bahkan saat prelims tuh kita ada di posisi 1, saat final kita 2. Berarti aku mikirnya kita tuh bisa loh di 1, prelims aja kita di 1 gitu. Berarti emang kita tuh bisa ada di posisi itu. Cuman emang yang seperti sempat Kak Raju bilang ya, kita tuh emang lemahnya ada di timing, eksekusi kayak gitu. Jadi emang kita harus lebih ekstrain lagi di sebagian itu. Untuk juara 2-nya sih jujur nggak puas ya dengan hasil. Sebenarnya kita bisa menjadi yang pertama, tapi dengan hasil yang segitu, melihat teman-teman yang lain juga sudah semaksimal mungkin dengan hasil yang segitu juga, ya mau gimana lagi, harus puas dan harus ikhlas dengan hasil yang ada gitu. Perasaannya ya, jujur aku tuh waktu awal juara 2 kayak juara 2, padahal aku tuh pengennya juara 1 gitu. Tapi kayak ngelihat teman-teman, ngelihat pelatih yang kayak ya udah nggak apa-apa gitu, ya udah ikhlas, bersyukur. Nah udah itu udah gak apa-apa juara 2 juga, karena segini juga menurut aku udah alhamdulillah banget, karena lawan kita menurut aku gak gampang dan kita bisa ngalahin meskipun tim satunya lagi dia juara 1 tapi kalahin, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah guys, bersyukur. Perasaannya kayak senengnya bisa ikut program yang spektakuler, yang wow gitu, programnya tuh kayak bagus banget gitu. Tapi ada sedihnya juga, ternyata masa itu teh harus udahan gitu, karena setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Aku puas banget sih, soalnya kayak aku bener-bener berkembang di program ini teh. Kayak yang BMBC aku belajar saber, aku bisa saber. Terus jadi CI aku belajar rifle, bisa rifle. Jadi kayak aku puas banget. Sebenarnya ini bukan kalau ya, ini bakalan jadi momen terakhir aku di permarchingan. Ini akan menjadi penutup di karir aku dan di tahun 2025. Mungkin buat teman-teman karir yang lain yang masih muda yang bisa melanjutkan karirnya di marching band, di dunia marching band, ini mungkin baru jadi step pertama kalian. Mungkin ini jadi salah satu step yang bagus ya untuk kalian ketika menekan pengalaman sebesar ini. Aku berharapnya bahwa dengan pengalaman seperti ini kalian bisa melanglang lebih jauh, bisa terbang lebih jauh lagi dengan orang-orang yang lebih hebat lagi. Dan jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa cepat puas. Terus belajar bahwa ternyata dunia permancingan itu bukan hanya sampai di sini, tapi masih banyak sekali hal di luar yang bisa kalian coba. Terus stay grounded juga, jangan lupa stay grounded, dan ya tolong tetap ingat bahwa aku pernah ada di cerita bersama kalian. Buat MBBBT, Marching Band Bhinneka Bakti Taruna, terima kasih sudah menjadi rumah buat aku. Terima kasih sudah menjadi tempat di mana aku berkembang. Aku tidak akan menjadi aku yang sekarang kalau misalkan tanpa adanya Marching Band Bhinneka Bakti Taruna. Aku tidak akan menjadi Rio yang seaktif ini, yang seperiang ini, yang seceria ini, yang bisa ngelit di depan seperti ini, kalau misalkan tanpa pengalaman, baik itu secara color guard maupun secara organisasinya. Aku banyak sekali belajar hal di BBT, termasuk dengan orang-orangnya juga. Pokoknya terima kasih banyak. Aku cuma bisa berharap bahwa ketika suatu saat nanti aku pulang kembali, tolong bisa terima aku lagi. Itu. Kalau event terakhir aku nggak tahu juga ya, cuman keinginan aku sendiri mah ini jadi event terakhir karena masih banyak urusan-urusan terkait diri aku sendiri yang perlu aku selesaikan, perlu aku perlu aku jalanin gitu di dunia luar. Jadi kayaknya aku nggak akan terus-terusan di sini. Dan yang aku harap pesan untuk BBT ya buat teman-teman seantragan, teman di bawah, teman adik-adik semua, pesannya mah tong tanggah tapi tong tanggah teuing, sombong tapi tong sombong teuing, angkuh tapi tong angkuh teuing. Cukup jadi attitude tapi tong jadi tong jadi overconfident. Udah itu aja deh.
Oh, buat BBT ini mah buat BBT. Satu buat BBT sehat-sehat ya. Ya lebih dipertahankan aja sih untuk anak-anaknya, karena membentuk anak-anak untuk menjadi seperti sekarang tuh lumayan struggle ya, lumayan sulit. Jadi minta tolong untuk Opik juga untuk dipertahankan terus anak-anaknya, jangan sampai ada yang keluar kalau bisa gitu. Yang udah ada juga ditingkatkan lagi untuk skillnya supaya nanti pada saat ada event besar lagi di tahun depan itu bisa tambah upgrade lagi untuk skillnya gitu. Untuk pesan buat teman-teman semua, pertama untuk pelatih ya, terima kasih gitu masih sampai detik ini masih percaya sama aku, masih diberi kesempatan untuk membawakan paket main-main ini. Terus buat kakak-kakak senior, terima kasih juga udah ngebimbing Ahmad gitu. Walaupun dari awal masuk ini Ahmad gak nyangka bisa bermain sejauh ini gitu. Jadi terima kasih banyak gitu. Sebesar-besarnya Ahmad ucapin. Pesannya aku ucapin terima kasih banyak buat BBT karena sudah nerima kita anak-anak muda yang mungkin dari pelosok juga seperti aku gitu. Terima kasih sudah menjadikan wadah yang membuat kita nyaman di sini gitu. Dan terima kasih juga atas support yang kalian berikan buat kita khususnya gitu kemarin untuk pergi ke JDCI ini. Terima kasih banyak, semoga kedepannya BBT sukses selalu, berkah dan banyak lagi talenta-talenta yang akan menjadi penerus Akang Teteh semuanya. Buat semuanya, mungkin ini bakal post ini kan ya, jadi kayak terima kasih udah sama-sama bareng-bareng kayak 4 bulan gitu buat apa ya, membereskan program Mamain ini. Semoga program ini berkesan banget buat kalian gitu. Jadi menjadi kenangan yang tidak terlupakan buat kalian gitu. Terima kasih. Ya. Thank you. Jadi udah biasa ya? Gila. Ulang kayak tadi kalian lagi. Hi guys, welcome to belah dia bos. Hi guys, welcome to my guys. Ini ada apa? Apa yang sering dimakan? Apa tuh? French fries. Lucu sih kata keluarganya.
Tentang kata apa yang kecil? Apa tuh? Ketangkilan. Yuk tidur yuk, tidur yuk, tidur yuk. Ini musafir. Enggak semua. Halo guys, ini malam pertama di penginapan. Kita nginap di asramanya UNJ Universitas Negeri Jakarta. Ini kita lagi makan guys. Sholat Azhar. Ini orangnya Azhar di Petro. Wawancara guys. Cina. Hey guys, welcome back. Hello everyone, so today malam ini kita udah final dan apa ya, buat hasilnya kita nunggu aja nanti keputusan dari juri. Kita kalau masalah puas ke puas tuh nggak tahu lah ya. Kalau aku sendiri sih puasnya 8/10. Terus aku apa